Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Kita akan belajar mengenai pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Penyelidikan IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya, mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya. Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses pengamatan, yaitu proses menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, proses membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam akan memberikan beberapa manfaat kepada kita. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang kedua, untuk memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam. Yang ketiga, untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis, misalnya, jika data warnanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, ini adalah beberapa manfaat yang kita peroleh dari belajar IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Yang pertama, objek yang berukuran kecil atau renik. Yang kedua, objek yang berukuran besar. Nah, secara garis besar, objek yang dipelajari dalam IPA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek yang berukuran kecil dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil misalnya bakteri, virus, dan partikel atom. Sedangkan objek yang berukuran besar misalnya lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya, kita mengukur panjang meja 1,5 meter. Nah, di sini panjang merupakan pengertian dari besaran. Sedangkan 1,5 adalah nilai besaran dan meter adalah satuannya. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran dapat dibedakan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku misalnya meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku misalnya jengkal, hasta, dan depa. Besaran pokok dan satuan SI. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter, simbolnya M kecil. Yang kedua, besaran massa, satuannya kilogram, simbol Kg. Yang ketiga, besaran waktu, satuannya sekon, simbol S. Yang keempat, besaran suhu, satuan Kelvin, simbol K. Yang kelima, besaran kuat arus listrik, satuan ampere, simbol A. Yang keenam, besaran jumlah zat, satuan mol, simbol N.
Yang ketujuh, besaran intensitas cahaya, satuan kandela, simbol CD. Ketujuh besaran ini disebut sebagai besaran pokok. Masing-masing besaran pokok memiliki alat ukur yang berbeda. Misalnya, besaran panjang dapat diukur dengan menggunakan penggaris atau mistar, dan dapat diukur dengan menggunakan mikrometer skrup, dan dapat pula diukur dengan menggunakan jangka sorong. Yang kedua, besaran massa. Massa dapat diukur dengan menggunakan neraca Ohaus, neraca pegas, neraca lengan, dan neraca digital. Yang ketiga, besaran waktu. Besaran waktu dapat diukur dengan menggunakan jam matahari, jam dinding, jam digital, dan stopwatch. Kemudian besaran suhu. Besaran suhu dapat diukur dengan menggunakan alat termometer. Selanjutnya, kita akan belajar besaran turunan. Berikut ini adalah contoh dari besaran turunan luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Besaran luas, jika panjang dan lebarnya diukur dalam satuan meter, maka luas yang diperoleh satuannya adalah meter kuadrat. Nah, luas merupakan contoh dari besaran turunan. Berikutnya contoh besaran turunan yang kedua, yaitu volume. Misalnya, kamu mempunyai dua wadah, yakni wadah yang besar dan wadah yang kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, wadah yang besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian mengalihkannya, panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Jika panjang, lebar, dan tingginya diukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Sedangkan, bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, seperti ditunjukkan pada gambar, volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Selanjutnya contoh besaran turunan yang ketiga, yaitu konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi, jika kurang manis kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Maka rasa manis yang bersifat kualitatif hasil indera pengecap. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Besaran turunan yang berikutnya yaitu laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm dan dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan dirumuskan dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Nah, pertumbuhan tinggi di sini yaitu 60 cm dikurang 20 cm dibagi selang waktunya 10 hari sehingga diperoleh 4 cm per hari. Jadi, laju pertumbuhannya yaitu 4 cm per hari. Contoh besaran turunan berikutnya yaitu kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, yaitu panjang atau jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah.
Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon atau m/s. Misalkan, seorang pelari menempuh jarak 60 meter dalam waktu 12 detik. Tentukanlah kecepatan pelari tersebut. Kecepatan dirumuskan dengan jarak dibagi waktu, di mana jarak 60 meter dibagi waktu 12 detik, sehingga diperoleh 5 meter per detik atau 5 meter per sekon. Kita merangkum. Nah, hari ini kita telah belajar tentang penyelidikan ilmiah IPA yang melibatkan sejumlah proses antara lain mengamati, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. Misalnya, jika kita akan mengukur panjang, maka alat ukur yang bisa digunakan seperti penggaris. Besaran yang diukur terdiri atas besaran pokok dan turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan. Satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya termasuk ke dalam besaran pokok. Sedangkan luas, volume, konsentrasi larutan, serta laju pertumbuhan termasuk ke dalam besaran turunan.